Baik lagi di MC di sini. Nggak siap kan lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata kau bisa main sekotor itu. Baik lagi di MC di sini. Dengan Arif, para pemirsa. Iya. Ah, Hari ini lumayan banyak yang perlu kita bahas nih. banyak Arif. loh. Dari markets Iya. sampai non markets. Iya, betul. Ada dua ya non markets ya. Iya, betul. Ada dua kan? Iya. Walaupun secara market minggu lalu sebenarnya agak cenderung flat lah kalau bisa dibilang ya dibandingkan minggu lalu. Agak sedikit tenang gitu. Tapi berita-beritanya lumayan banyak dan beritanya ada yang rada-rada perlu heboh. dibahas gitu ya. Nggak mau. Jadi menunya nih, Bung Arif. Yeah. Mungkin dari yang terakhir itu kita turut berduka cita ya dengan Perdana Menteri AB. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya, gitu. Dan untuk rakyat Jepang juga begitu. Betul. Terus kemudian ada Perdana Menteri yang lain nih yang bukan ditembak, tetapi jadi mundur. Perdana Menteri UK ya, dia menyatakan. Ntar dulu dong ceritanya, lu kasih siap headline mundur. aja. Oh iya, Perdana Menteri UK. Terus ada sedikit berita dari pertemuan G20 terkait dengan Menteri Luar Negeri. Jadi kemarin Menteri Luar Negeri beberapa G20 negara ya? G20 itu meeting. Termasuk ya. Indonesia dong, berarti. Termasuk dong, kan kita penyelenggara dan di Bali ya. Terus kemudian ada berita-berita dari minutes Feds ya. Terus market kemarin tuh kondisinya seperti apa? Dan nanti kita akan bahas terkait dengan Indonesia dan BI juga terutama. Ya. Catatannya sampai bolak-balik loh. Iya nih, Luar banyak biasa, banget hari luar ini. biasa. Jadi well juga prepared. outlook minggu depan seperti apa nih Bung Arif? Iya, Ya. oke. Ting dung. Ting tung. Mari kita mulai. Apa yang kita bahas dulu nih Bung Arif? Sebentar. Kita Bahas bahas dulu. yang non markets dulu lah Oh, ya. ya, non markets. Oke. Non markets itu yang mana nih? Yang pertama meninggalnya Ya. mantan Perdana Menteri Jepang. Ditembaknya Perdana Menteri AB ya. Dan ini memang terkenal dengan Abenomics kalau zaman Betul, dulu kita dulu betul, ya. betul. Dan dia itu menjabat 2 kali dan katanya yang lumayan lama lah dibandingkan Perdana Menteri Jepang yang lain. Dan yang mengejutkan itu ditembak. Nah, ini di Jepang loh gitu kan. Kalau di US mungkin gun violence ya lagi pada banyak-banyaknya tuh kan. Di gun Amerika violence. mah sampai ke sekolah-sekolah nembak-nembak. Nah, ini di Jepang yang Iya, bikin iya, kagetnya iya. ya. Yang somehow gaya sopan santunnya gitu tiba-tiba nembak men. Iya. Iya kan? Serem juga ya gitu. Dan ini ya yang bikin shocknya sih itu sih. Ini di Jepang. Ya jadi ya seperti tadilah pesan kita, semoga diberikan ketabahan Betul. untuk keluarga yang ditinggalkan. Siap. Terus apa lagi nih Bung Arif? Non markets, Yang mana lagi nih? Masbor. Oh, PM UK lagi ya, Perdana Kenapa Menteri sih? lagi. Kenapa sih? Itu Ntar dulu kita cerita dulu. Perdana Menteri di UK mengundurkan diri. Boris Johnson. Boris Johnson. Dia mengundurkan diri. Nah, backgroundnya kayaknya Mas DMZ kayaknya tahu nih kayaknya nih. Intinya sih puncaknya itu mundurnya beberapa menteri. Beliau yang mundur akibat ketidakpercayaannya menteri-menteri tersebut terhadap Perdana Beliau. Menteri. Oke. Intinya sih beberapa swallows yang Apa Swallows? Swallows itu merek apa coba lu tebak? Merek sendal. Ya. Ah. Banyak sendal-sendal alias skandal-skandal. Oh gitu. Cukup bilang sendalnya aja. Oh, iya. Swallow-nya kejauhan. Banyak sendal-sendal, skandal-skandal itu yang membawa atau menseret-seret Perdana Menteri ini gitu. Aduh, kasihan. Yang paling besar itu terakhir itu Partygate. Jadi pada saat Covid nih beberapa bulan Mereka yang lalu. party-party? Iya, gitu. Padahal mereka itu melarang warganya untuk berkumpul. Waktu itu sangat ketat lah waktu itu. Betul. Dan tapi ternyata malah mereka sendiri party. Ini Gitu. Nah, terus yang terakhir ini salah satu kepercayaannya dialah atau petingginya dia gitu kan ini terlibat skandal kekerasan seksual lah gitu. Aduh, kekerasan. Nah, ya itulah pokoknya. Oke. Kayak gitulah pokoknya kayak gitu. Nah, itu puncak dari beberapa skandal lainnya yang menyeret Perdana Menteri tersebut. Iya. Gue langsung Google tuh Dim tuh. Who Minister UK resign biar cepet gue ngetiknya. Ya kan daftar menteri dan anggota parlemen yang mengundurkan diri. Siapa aja tuh? Ya, kalau nggak salah itu Menteri Kesehatannya. Ya. Menteri Keuangan juga nggak sih nggak?
nggak tahu, pokoknya beberapa menteri penting lah, sampai jumlahnya itu banyak gitu, nggak cuma satu. Daftar menteri dan anggota parlemen yang meninggalkan jabatan mereka dan mengundurkan diri. Tuh, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Sekolah, Menteri Bagian, banyak Dim. Iya makanya. Banyak banget men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Dan terakhir sepertinya katanya Boris Johnson ini masih akan stay sampai dengan ada caretakernya, ada pemilihan di partainya tersebut. Jadi sistem di UK ini menarik. Pemimpin partai dari partai yang menang itu akan menjadi perdana menteri. Gitu. Nah, jadi sekarang intinya partainya sendiri ibaratnya kayak PDIP nih sekarang ya. PDIP sekarang akan menentukan siapa pemimpin partainya itu. Oke. Gitu. Nanti pemimpin partainya itu akan otomatis menjadi perdana menteri. Karena partai itu lagi berkuasa. Berarti pergerakan politik di partai di sana lagi keras sekali. Betul, ya kan? Betul. Ibaratnya kayak di sini tuh Golkar. Golkar itu kan partai pemimpinnya kan nggak apa ya, nggak kalau PDIP Megawati lah. Demokrat udah kelihatan SBY ataupun penggantinya anak-anaknya gitu kan. Nah, kalau Golkar itu kan dinamikanya kenceng. Betul. Gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itulah. Oke. Gitu. Nah, jadi katanya dia akan di sana sampai 3 bulan, tetapi partainya sendiri sekarang udah kasak kusuk. Nggak mau 3 bulan. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Wah, jangan sampai dia party lagi kan. Gitu. Itu sekilas terkait dengan Perdana Menteri UK lah ya. Ini menggerakkan market tidak? So far sepertinya yang lebih penting stance-nya dia terhadap Ukraine lah ya, Perdana Menteri. Tapi so far kalau misalnya same partai, biasanya kan otomatis kebijakannya nggak jauh-jauh, gitu. Jadi harusnya nggak akan menyimpang terlalu jauh sehingga nggak akan berdampak terlalu negatif terhadap market. Nah, itu apa namanya update-update kita mengenai yang non market. Betul. Nah, sekarang kembali pergerakan dulu ya, kita lihat dari kembali pergerakan ke market. Seperti biasanya. Kembali ke market. Saham Indonesia itu turun di awal-awal minggu. Betul. Jadi awal minggu itu memang beritanya itu masih terkait dengan fear of recession. Betul. Takutan akan resesi yang terjadi di US yang akan berdampak terhadap global. Ya. Jadi oil itu bahkan sempat turun loh. Oil aja yang 100-an ke atas itu sempat berada di bawah 100. Ya. Akan khawatiran akan terjadinya resesi. Sehingga orang-orang sampai nggak bisa beli minyak. Iya, jadi kalau misalnya resesi kan berarti demand-nya jadi turun kan? Demand akan oil akan turun. Terus kemudian dolar itu sampai rally dari dolar indeks ya, kita lihat dolar indeks. Indeks yang mengukur penguatan atau pelemahan dolar, pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang. Itu biasanya di 100-an, terakhir itu 105, itu minggu kemarin bergerak ke 107. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat market kelihatan ya, fear of recession-nya cukup tinggi sehingga mereka banyakan megang dolar. Ya, gitu. Itu di awal minggu gitu. Di awal minggu itu di tanggal 4 pada tepatnya untuk GCI lokal saham lokal IHSG. IHSG itu ditutup di 6.638. Ya, betul. Ya kan? Jadi itu padahal dia sempat menyentuh level tertingginya itu di 6.780. Betul. Minggu lalu kan kita sempat forecast ya. Kelihatannya kita nunggu dulu market Senin seperti apa, baru kita lihat pergerakannya nanti seperti apa. Kalau misalnya hari Senin turunnya cukup dalam, wait dulu. Dan ternyata memang cukup dalam kan? Iya, ternyata dianggap cukup dalam. Walaupun memang akhirnya pada weekend kemarin itu akhirnya ditutup lagi di atas 6.700. Iya, betul. Apakah kita bisa bilang 6.700 ini adalah level yang sangat kuat untuk nanti kita bahas pada pergerakan minggu depan. Oke, nah untuk perkembangan obligasi. Nah, kalau untuk obligasi sendiri, saya ngomongin obligasi pemerintah yang 10 tahun lah ya. Nah, untuk obligasi pemerintah yang 10 tahun itu di minggu lalu ya seperti yang Bung Dimas bilang tadi, cenderung flat. Cenderung flat. Dibuka di 728, saya ngomongin yield untuk yang 10 tahun di kisaran 7.28 dan ditutup di 7.27. Walaupun level tertingginya itu sempat menyentuh di atas 7.3 lah ya. Tapi somehow at closing mereka manage untuk tutup di 7 poin di bawah 7.3, berarti di 7.27 terakhir. Betul. Kalau IHSG sih memang pergerakannya lumayan dahsyat ya turun, bukan dahsyat sih, tapi maksudnya lumayan mengejutkan signifikan. Sih gua agak mengejutkan tuh sampai gua kirimin lo foto kan. Signifikan turunnya, tapi setelah itu marketnya agak kalem.
Ya, jadi IISG itu memang pergerakannya di hari Seninnya memang memberikan warning untuk kita stay away maksudnya. Ya, tapi setelah itu dia agak flat. Dari sisi rupiah itu memang nggak bergerak jauh dari mendekati ataupun ngetes level 15.000 ya. Sempat nyentuh kan? Oh, udah lebih. Nah, betul. Sempat menyentuh tapi nggak lama, Bung Arif. Besoknya tuh udah membaik lagi. Jadi memang pergerakan rupiah ini memang kita lihat berarti benar ini lagi ngetes level 15.000 di mana sempat menembus tetapi nggak lama habis itu turun lagi. Berarti level 15.000 itu memang sangat-sangat psychological level. Betul, Ya. betul. Nah, terkait sama obligasi, agak apa namanya? Balik lagi ke obligasi. Ada lelang kan? Ya. Ada lelang di minggu lalu tanggal 5. Nah, ini incoming bids yang masuk itu 25,98 triliun. Lalu diserapnya itu totalnya adalah cuma 13,8. Ya. In terms of dana yang diserap sepertinya turun dibandingkan dengan yang Betul, lalu, ya. betul. Ini tapi sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah komit banget menjaga yield. Betul. Dia nggak peduli lah pokoknya. Gue nggak butuh-butuh amat kok intinya kayak gitu. Oh, nanti ada backgroundnya lagi tuh. Oh, ya kan? luar biasa. Oke, lanjut Dim. Agenda kita padat tuh hari ini. Padat. Nah, itu pergerakan di awal minggu, tapi juga ada berita yang menarik nih, Bung Arif. Kita mungkin ntar kita bahas di pas masuk ke Indonesia aja ya. Tapi di awal minggu seperti itu ya. Jadi marketnya masih sentimennya negatif. Tetapi yang menarik adalah kita kan memang menantikan MOMS minutes dari Fed meeting. Silakan. Nah, ini Fed meeting ini hasilnya itu sebenarnya menurut gue kalau gue lihat sebenarnya tetap sentimennya negatif ya. Tapi abis itu marketnya justru agak kalem. Walaupun di minus itu sebenarnya Fed ini mereka tetap solid ya, intinya mereka akan mengkonten inflasi apapun caranya. Jelas, message-nya jelas. Dia bilang akan tetap solid dan akan tetap proyeksinya mereka akan menaikkan suku bunga, gitu. Jadi mereka akan tetap battle inflasi yang mereka melihat inflasinya ini akan tetap berkepanjangan intinya. Walaupun gitu. Akibatnya resesinya sudahlah. Betul, bahkan jika memperlambat pertumbuhan ekonomi US. Ya sudah. Berarti Gitu. mereka mempertaruhkan fighting inflation. Betul. Walaupun harganya adalah sebuah resesi. Betul. Tapi yang menarik setelah minutes. Banyak yang menarik ya, Dim. Dari tadi menarik terus. Yang aneh lah kalau gue bilang. Aneh marketnya justru nggak bergejolak gitu loh. Marketnya justru kalem gitu. Karena mungkin ya nggak ada yang baru dari apa yang bisa mereka lakukan. Dan udah well expected. Betul, ya karena kan? Intinya kan berarti ini kembali lagi ke 75 basis point market. Nah, jadi sepertinya information yang diberikan oleh the Fed itu juga berarti sangat berguna untuk market. Betul. Ya, jadi sudah banyak yang asal ngangkat gocek aja lagi. Iya. Ya kan? Intinya ya senjatanya 75 basis point lagi kenaikan. Dan itu memang sudah di price in sebagian ataupun pelan-pelan oleh market sehingga nggak ada yang kaget lagi. Oh ya udah berarti 75 basis point nih sepertinya gitu. Dan yang menarik dari setelah minus tadi ya itu memang marketnya malah justru agak calm, justru agak tenang gitu kalau misalnya kita lihat pergerakannya. Oke, gitu. Nah kalau terkait dengan pergerakan market tadi untuk gue ngomongin sekarang yang untuk ini aja lah ya, gue sebutnya USGG ini Treasury. US Treasury. US Treasury kalau kita lihat di minggu lalu juga pergerakannya sih lebih volatile dibandingkan dengan yang rupiah punya. So jadi kalau kita lihat di awal minggu itu 2,88 ditutup di 2,98. Nah itu pergerakannya udah sempat nyentuh 3 ke atas. Jadi kalau kita lihat sekarang levelnya US Treasury itu yang 10 tahun, kita lihat levelannya itu ya kayak 15.000-nya kita lah. 3-nya itu angka keramat. Iya, betul. Yang menarik juga data-data Amerika kemarin itu sebenarnya cukup oke lah di tengah inflasi yang tinggi. Unemployment rate itu masih tetap di 3,6%. Terus kemudian non-farm payroll-nya juga angkanya cukup solid lah gitu. Walaupun memang agak turun tapi cukup masih oke lah gitu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan itu mungkin yang membuat marketnya juga agak tenang. Gitu. Untuk yang ada itu adalah terkait dengan Eurozone, Dim.
Itu highlightnya tuh ada gitu. Eurozone itu Eurozone lagi Euro. Euro itu udah ngomongin at par kemarin sama si US dollar levelnya Euro. Level apa nih? Level euronya, Euro currency. Heeh. Nah, itu karena udah turun ke level 20 tahun terendah terakhir. Oh, mata uang euro. Mata uang euro. Memang kalau misalnya lihat pergerakan dari dolar tadi yang kita sebut ya, bahwa dolar indeks itu pun naiknya lumayan. Ya. Jadi euro GBP itu memang turunnya lumayan. Ya. Dan yang menarik justru ini adalah opportunity sih kalau gue bilang untuk mata uang tersebut. Jadi GBP, euro, kalau teman-teman punya dolar itu menarik sih buat di-collect. Berarti Kalau kita long euro. secara grafik, iya. Ya, Betul. long euro atau long sterling misalnya. Iya, betul. Nah, lalu juga kalau kita lihat harga emas, ya harga emas juga ternyata Turun setelah kita ngelihat kemarin. si harga saham turun, obligasi juga turun, langsung kan gua ngecek harga emas. Harga emas ternyata turun. Iya, betul. Jadi memang semua aset-aset aset kelas lah ya, semua aset kelas itu kemarin mengalami tekanan terhadap dolar ya. Ya, Pokoknya semua yang berbasis dolar itu intinya dolar menguat banget terhadap hampir Betul, semua mata. berarti kalau kita lihat ini kan sekarang kan semuanya maintain liquidity. Ya, Maintain high liquidity. Artinya nggak masuk ke even ke yang market-market 5 tahun aja udah nggak masuk gitu. betul. Jadi masuknya itu ke mungkin yang kita selain kita ngomongin sama retail, nasabah-nasabah, ini even ke institusi-institusi yang udah level banks misalnya. Masuknya paling yang ke fasilitas-fasilitas apa tabungan di BI misalnya di central banknya kan, yang sangat pendek untuk maintain their liquidity. Betul. Nah, yang menarik juga kemarin itu FX Reserve Indonesia itu juga naik. Ih, kita Ya, agenda ke hari ini level tuh banyak banget tuh. 134,4 dan yang menarik juga adalah stance-nya dari BI ini ya. Dari komen-komennya BI itu yang pertama mereka bilang bahwa mereka masih comfortable dengan inflasi. Betul. Terus kemudian yang menarik lagi itu dari yang lo share ke gua lah, bahwa mereka itu melihat dulu nih pemerintah itu bagaimana mengontrol harga pangan Oke. dan juga harga energi sebelum bereaksi. Oh, gitu ya? Gitu. Tadinya sebelum pernyataan ini, gue pikir sepertinya Bank Indonesia sih sepertinya Agak- dari minutes meeting Fed, kemudian dengan kondisi rupiah, itu sepertinya mereka akan menaikkan rate di bulan ini. Tadi lu ngomongin FX reserve kan ya? Nah, komennya itu adalah BI menyatakan bahwa FX reserve, cadangan devisa kan ya? Bahwa cadangan devisa more than enough, lebih dari cukup untuk mensupport rupiah. Ya, untuk melakukan intervensi Iya. biasanya gitu. Dan juga ya itu tadi inflasi sepertinya mereka masih nyaman. Terus mereka akan melihat kebijakan pemerintah dulu nih sebelum menaikkan suku bunga. Betul. Berarti yang tadinya gue pikir bulan ini bakal naik, sepertinya ini merubah stance gue nih. Betul. Personal view. Yang tadinya gue pikir bakal naik di bulan ini, berarti ini Untuk fighting next bulan lagi nih kayaknya mereka harus lihat dulu karena ya tadi pemerintah kan sepertinya dia akan mengontrol harga pangan ya, harga cabai itu kan mahal nih katanya nih. Nah itu kayaknya tuh mereka akan ya dari sisi pemerintah juga akan mencoba menurunkan harga. Terus kemudian mereka kan sedang menerapkan Petralite itu ya, Oh, iya. pembelian terbatas untuk Petralite. yang pakai aplikasi itu bukan sih? Betul. Karena dari berita pun petinggi Pertamina, direkturnya itu mengatakan bahwa harga pasar Petrolite itu di 17.200 Harusnya. sampai di 18.150. Sekarang kita berapa sih? 7.500 apa? Wih, kalau nggak salah. berarti beban subsidi. Betul. Nah, ini yang kuncinya nih. Kalau misalnya kalau gue bilang sih pembatasan itu memang harus dan berlaku nasional. Ya, Kalau betul. enggak, subsidinya membengkak. Dan itu akan mengakibatkan ke overall ekonomi kan. Betul. Kalau mereka memang nggak mau naikin Petralite ya berarti harus segera untuk melakukan pembatasan Petralite. Betul. Gitu. Kalau nggak sih boncos lagi. Nah, Gitu. ini gue bacain aja nih langsung nih. Ini mungkin salah satu strateginya. Tarif listrik naik, gue dari moneykompas.com. Tarif listrik naik per 1 Juli. Ya itu untuk golongan yang di atas 2.200 lah ya. 2.200 masih belum kena. Betul, ini bacanya susah nih. Jadi intinya itu memang mungkin udah mesti ada strategi-strategi untuk mungkin salah satunya mengcover yang si 18.000 tadi tuh lu bayangin. Ya. Ya, terus kemudian kemarin itu di akhir minggu juga itu juga ada berita terkait dengan pertemuan G20 Menlu di mana Menlu Rusia ini beberapa kali walk out.
Karena disepet-sepet mulu kayaknya. Belum naik panggung, Iya. udah diteriakin. Iya, katanya diteriakin, ngapain lo nyerang Rusia gitu kan. Nyerang Rusia, nyerang Ukraine. Kata dia pas naik, dia lagi ngomongin perekonomian gini, langsung ada yang nanya, kenapa nyerang Ukraine? Semuanya nanya gitu semua. Iya, Jadi bete dia. Iya, dan dia beberapa kali walk out, sesi pagi walk out, terus katanya sesi sore walk out gitu. Dan ini penting ya, karena berarti ini bisa jadi memicu Mas Putin untuk bereaksi. Lu kan tadi kasih gua headline tuh, apa dia ngomong? Jadi intinya sih menteri, ya intinya gini, dari dia balik lagi dulu ya, berarti sebelum itu pun sebenarnya Rusia itu sudah menguasai 20% dari lahan pertanian di Ukraine. Enggak, gua langsung bacain aja ini ya, headline dari Kompas nih. Tar dulu, itu tar dulu dong. Ini seru soalnya headline. Iya, tar dulu. Itu kan ini ya. Jadi sebelum meeting itu Rusia sudah menguasai 20% lahan pertanian di Ukraine. Ya. Terus pada sesi Menlu itu, Menlu AS itu bilang bahwa dia minta Rusia untuk melepas blokade ataupun jadi Ukraine itu kan banyak lahan hasil pertanian. Dari lahan pertanian itu dia pengen itu dilepas karena saat ini masih ditahan karena pelabuhan-pelabuhan di Ukraine itu banyak yang dikuasai oleh Rusia sehingga Ukraine itu nggak bisa melepas. Jadi si negara-negara ini bilang sama Rusia, weh lepaslah. Iya, gitu. gitu. Karena ada kekhawatiran krisis pangan. Itu apa kata si Masnya bilang apa? Ya itu dia, makanya ini justru yang tadi nih, lanjut lagi ke yang tadi yang lo Arif bahwa ini dia bilang bahwa di headline itu adalah Putin tantang Barat kalahkan Rusia di medan perang. Ngeri nggak lu ngomongnya begitu? gitu. Nah ini jangan sampai, ini bukan jangan sampai sih. Kalau ini sampai dipakai untuk sentimen minggu depan, nah itu bisa langsung jadi sentimen negatif di market. Betul. Jadi nanti kita lihat nih si Putin ini kan sepertinya kalau dari lihat stance terakhir berarti nggak akan back down. Oh iya, nggak bakal lah dia. Berarti krisis pangan, krisis energi ini kan berimpact ke zona Eropa ya. Iya. Dan ini yang akan menyebabkan inflasi juga masih tinggi. Dan ini jadi kunciannya si Mas Put dong. Betul. Ya nggak? Jadi kita lanjut ke minggu depan nih Bung Arif ya. Ntar dulu, kan tadi lu bilang sama gue jangan lupa ini foreign holding. Kepemilikan asing. Kepemilikan asing untuk obligasi turun. Kalau Ya. kita bandingkan dengan awal Juni lah ya. Awal Juni itu 797 triliun. Di tanggal 6 Juli itu 773 triliun. Jadi 20 triliun lebih sudah pergi. Ya, jadi ini minggu depan kita lihat ya marketnya yang paling penting itu sebenarnya inflasi terkait harga pangan dan energi karena ini juga berimpact ke Indonesia. Ya. Gitu. Kalau misalnya lihat kita pergerakan IHSG kemarin itu pun kan sebenarnya turunnya 1,26% secara mingguan. Jadi dia sempat ngetes level 6.600. Kalau tadinya gue bilang itu supportnya di 6.500. Nah, kalau misalnya gue lihat lagi, memang support IHSG itu berdasarkan Bollinger Bands itu memang Sekarang udah pakai istilah luar biasa. di 6550 kurang lebih. Tapi secara psikologi itu memang 6.500. Oke, jadi lo lihatnya 6.500 jadi support lah ya. Kayak 15.000-nya sekarang rupiah gitu kan. Nah, secara harian memang kemarin itu IHSG itu reboundnya aja di 1,32%. Berarti memang di awal minggu kan turunnya lumayan tuh ngetes level 6.600 kan yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya gue lihat minggu depan sebenarnya ini menarik nih. Kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG menjauh dari 6.500. Menurut gue sih ini menarik gitu. Kalau gue punya duit sekarang itu gue akan masuk. Gitu. Karena kalau gue lihat kunci memang potensi penurunan masih ada ya. Kan duit itu banyak. Udah masuk semua masalahnya gitu kan. Fully invested. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman yang belum masuk, mendingan masuk. Karena kalau gue bilang turun 6.500 dari level sekarang itu kan 6.740. Turun ya berarti sekitar 100-an lah ya. Tapi potensi upside-nya ke 7.000. Nah itu kan lebih besar. Jadi maksud lo apa nih ngomongnya? Kalau masuk averaging apa gimana? Averagingnya seberapa gede? Kalau gue bilang kita lihat nih Senin pagi dia turun jauh atau enggak seperti minggu lalu. Kalau enggak masuk aja semua. Gitu. Masuk aja semua? Iya. Luar biasa. Karena ya itu tadi gue bilang risk returnnya lebih besar naik potensi ke 7.000-nya itu kan lebih banyak dibandingkan dia penurunannya ke 6.500. Apalagi kalau ditambah lagi dengan longer term view. Ya, dan tapi jangan expect juga 7.000 dalam waktu dekat. Makanya gue bilang. Betul. Nah,
Terus Dim, ada ini Kalau ini strategi? rupiah itu juga sepertinya kita akan lihat dulu wait and see ngetes level 15.000 seperti apa kuat atau enggak. Tapi kalau misalnya dilihat dari FX reserve, terus BI yang bilang dia kuat untuk menjaga stabilitas rupiah, Paling nggak untuk bulan ini berarti dia akan menjaga benar-benar di di 15.000 ini. Nah, berarti kalau untuk teman-teman yang lagi punya portfolio US dollar, punya cash US dollar lah ya, ya lumayan kalau butuh-butuh rupiah bisa ditukar. Levelnya lagi menarik. Betul, betul. Nah, Kalau punya dolar juga yang tadi gue bilang ya GBP oh iya euro betul juga itu betul menarik. betul. Nah, kalau untuk obligasi sendiri gua ngelihat ke depannya kalau si cerita si Mas Putin tadi itu dipakai akhirnya jadi resentimennya naik. So, kita untuk range gue masih ngeliat di 7.2 7.5. Nah, tapi gue lebih ngeliat arahnya, my personal view ya, arahnya yieldnya mestinya agak naikkan. Agak naikkan. Jadi mungkin ke 7 ya sampai ke 7.6 misalnya gitu. Tapi apakah itu kejadian di minggu depan? Sepertinya enggak. Walaupun kalau gua ngelihat basis dari dibandingkan dengan minggu lalu, harusnya minggu depan yieldnya udah agak lebih tinggi dibandingkan dengan minggu lalu. Ya, 735 lah paling ya. Ya, kurang sekitar lebih. segitulah mungkin. Betul. Nah, ya itu tadi ya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk IHSG, lihat nih Senin pagi kalau misalnya dia masih anteng-anteng di level 67 ya 6.600, dia nggak sampai ke 6.500, menurut gue sih waktunya belanja. Oke. Sedap, So, keren nggak ngomongnya? untuk teman-teman, teman-teman sekitar kita juga udah mulai banyak yang positif COVID, ya. Jadi again, jangan lupa COVID protokol, pakai masker, jaga jarak, tetap dijalankan gitu ya. Jadi semoga semuanya tetap sehat. Udah ya, banyak banget ya kita udah 26 menit loh kita. Betul. Ya, Siap-siap, siapin peluru, lihat Senin. Kalau aman, sikat. Oke. Kalau salah, mohon maaf. Kita mau lari di depan. Oke, semuanya teman-teman, semuanya tetap sehat. Bye bye.